Kalau kemarin kita membahas tentang victory has defeat you, ini ada kata-kata di depannya juga menarik. Peace has cost you your strength. Itu adalah sebenarnya kedamaian itu ada harganya. Harganya itu adalah kita kehilangan kekuatan. Teman-teman sadar nggak sih bahwasanya kehidupan kita yang ada sekarang ini mungkin rata-rata di antara kita yang tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ataupun ya Jabodetabek ataupun kota-kota besar yang lain. Itu sebenarnya adalah kehidupan yang diimpi-impikan ataupun kehidupan mewah setara dengan raja-raja di zaman dulu. Artinya kalau kita membahas tentang kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita tuh udah berkembang jauh banget sampai di titik kita itu manja. Sampai akhirnya membuat kita tuh harus membayar daripada kehidupan mewah atau kehidupan manja itu, yaitu adalah kekuatan kita menjadi hilang. Coba aku jelasin teman-teman sekalian. Jadi gini ceritanya. Otak manusia itu adalah sebuah bagian yang menentukan manusia itu bisa survive. Jadi tugas otak yang paling utama adalah dia nggak tahu tentang yang lain, dia cuma mau agar kita itu survive. Artinya otak itu bisa dikatakan bodoh sebenarnya. Atau otak itu bisa dikatakan ya... Kalau aku bilang otak nggak mikir agak susah juga ya. Ya udah gini lah, otak itu bodoh sebenarnya. Otak itu defaultnya adalah dia itu perlu dikendalikan. Karena dia nggak bisa untuk memutuskan berdasarkan reasoning, itu nggak bisa menurutku. Tapi otak ini kemampuannya cuma menjaga manusia agar bisa survive, itu aja. Misal contoh ya, ketika dia ngelihat ada sesuatu bahaya, dia respons. Ketika dia lihat ada sesuatu yang misalnya bisa memperpanjang hidup kita dalam tanda kutip, dia respons. Jadi otak itu hanya salah satu bagian daripada akal sih, atau bisa dikatakan di dalam Islam otak itu justru harus dikendalikan oleh akal, atau bisa kita katakan ya mudahnya ya otak itu ya mungkin mirip-mirip nafsu gitu yang harus dikendalikan, hawa nafsu yang harus dikendalikan. Maksudnya gini teman-teman sekalian, otak manusia itu kan tidak didesain untuk kehidupan zaman sekarang. Karena kita tahu bahwa kalau manusia itu berkembang, misal menurut sains itu dari sekitar 200.000 tahun yang lalu, berarti kan kehidupan manusia yang kayak sekarang itu kan baru-baru aja. Misal, kita mengenal internet, aku secara pribadi itu mengenal internet sekitar tahun 1990-an. Ya, roughly mungkin sekitar 30 tahun atau 40 tahun lah. Yang paling parah 30 tahun mungkin 30 tahun yang lalu aku baru kenal internet dan kita baru ngerti bahwasanya oh ternyata bisa loh kita nggak usah pergi ke perpustakaan nyari-nyari buku selama berjam-jam untuk hanya mendapatkan satu lembar tulisan A4 berkaitan dengan tugas-tugas itu misalnya atau tema-tema itu. Oh kita nggak perlu misalnya menggunakan telepon lagi, kita bisa menggunakan messenger, kita bisa menggunakan chat ataupun yang lain. Setidaknya hidup tuh menjadi sangat lebih mudah dengan adanya internet, dan itu baru kejadian 30 tahun 40 tahun yang lalu. Coba bandingkan dengan manusia yang otaknya itu berfungsi sudah dari minus 200.000 tahun yang lalu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kompleks. Dibandingkan dengan umurnya manusia, artinya kehidupan manja, kehidupan mudah yang dialami oleh manusia itu baru-baru banget. Artinya kalau kita bicara tentang evolusi otak misalnya untuk bisa survive, itu sangat-sangat panjang dan lama dibandingkan dengan perubahan yang baru-baru ini terjadi. Dengan kata lain, kalau kita berbicara bahwasanya otak itu adalah kemampuannya untuk survive, maka dia akan melakukan segala sesuatu untuk bisa survive. Itu dulu yang menjadi satu hal yang harus kita ketahui. Artinya otak itu tidak dirancang untuk menjadi manja. Misal, otak kita itu dirancang untuk bisa melakukan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang mungkin sekarang kita tidak terbayang. Otak dirancang untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak mudah, atau dia itu dirancang untuk bisa kompatibel dengan kehidupan manusia yang memang tidak mudah. Kita bisa bayangin ya, kalau orang-orang zaman dulu misalnya tanpa internet, aku misalnya, ketika masih kecil, aku mau nyari satu hal, itu aku harus pergi ke perpustakaan, aku harus nanya orang,
aku harus buka-buka buku, aku harus melakukan apapun untuk nyari informasi itu. Sekedar misalnya cuma untuk ngisi kajian aja, kita harus buka peta, kita harus ingat peta itu, lalu terus kemudian kalau kita sampai di jalan untuk nyari detail alamatnya, kita harus nanya orang-orang setempat. Sebelum itu kita harus effort dengan pakai telepon, dan telepon nggak ada di setiap rumah. Kadang-kadang kita harus pergi ke warung telekomunikasi, yang mungkin teman-teman nggak paham kalau zaman sekarang wartel gitu ya, untuk nelpon orang lain untuk bisa ngontak satu sama lain. Ketika muncul SMS pun itu juga tidak mudah, short message service yang ada di telepon. Artinya otak itu lebih banyak untuk digunakan, minimal digunakan untuk mengingat, digunakan untuk menghafal, digunakan untuk recall, digunakan untuk mikir lebih banyak, apalagi di zaman sekarang yang ada AI. Artinya segala sesuatu yang ada di zaman sekarang tuh justru berbahaya buat otak, karena otak kita itu tidak siap untuk menghadapi itu. Misal penelitian-penelitian yang sudah sangat banyak sekali yang bisa kita temukan bahwa penggunaan AI itu ya memperlambat kinerja otak atau harmful buat otak kita. Artinya otak kita itu tidak siap ketika dimudah-mudahin, ketika dia itu harus berfungsi di bawah normalnya. Artinya otak kita tuh kayak berteriak dan dia tuh kayak menurun. Ibarat kata kalau manusia misalnya, otak itu kan anggap aja kayak otot. Otot manusia kalau nggak dipakai ya juga sama, dia akan jadi lemah, dia akan jadi berkurang. Ada satu pepatah yang sangat bagus yang berlaku dimanapun dan hampir dalam urusan apapun, if you don't use it, you lose it. Kalau misalnya kita tidak menggunakan itu, kita akan kehilangan itu. Maka ketika otak itu dipakai pada orang-orang zaman dulu, itu terus berkembang. Dan ketika otak itu dipakai, secara mental dia jadi sehat karena kepake, dan secara fisik itu pun mengikuti karena mereka menggunakan juga fisik mereka. Jadi tidak hanya soal otak, tapi juga soal fisik itu berlaku. If you don't use it, you lose it. Dan ini terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Sehingga teman-teman sekalian, semuanya itu harus ada kompensasinya. Lucu ya? Jadi manusia itu di zaman dulu mereka tuh susah banget, tapi ketika mereka sudah menjadi sangat mudah dalam segala hal, justru mereka harus mencari kompensasi untuk bisa, dalam tanda kutip, agak mempersulit hidup mereka supaya hidup mereka menjadi normal. Nah, ini menarik nih. Jadi coba kita lihat ya, kita coba simpulkan ya. Bahwasanya otak manusia itu memang dirancang untuk melakukan sebuah kesulitan. Ketika hidupnya jadi tidak sulit, maka dia harus punya kompensasi untuk bisa normal otak kita itu. Karena kalau otak kita nggak normal, muncul banyak penyakit-penyakit. Nah, inilah yang dikenal dengan nama voluntary hardship. Jadi di zaman sekarang tuh ada namanya kesulitan yang volunteer. Jadi kesulitan yang dipilih. Jadi kesulitan yang kita rela. Artinya kita tuh memang merelakan diri kita untuk melakukan kesulitan-kesulitan agar otak kita tuh merasa, oh ya ini normal ya. Karena hidup mewah itu atau hidup manja itu atau hidup spoiled itu nggak normal. Karena otak manusia tuh memerlukan kesulitan-kesulitan. Karena itu zaman dulu, salah satu contoh misalnya ketika otak kita tuh misalnya nyuruh kita untuk mager atau untuk misalnya untuk kayak istirahat, males. Itu sebenarnya adalah mekanisme otak supaya dia menghemat energi. Karena di zaman dulu ya manusia itu ya menghabiskan banget energinya. Hidupnya tuh sulit banget, pagi-pagi harus cari makan, lalu terus kemudian harus melindungi diri daripada bahaya-bahaya, harus buat rumah dan susah, belum lagi terus kemudian alam yang sedemikian keras. Maka otak manusia dirancang untuk itu. Nah kalau sekarang misalnya hidupnya sudah enak, hidupnya sudah mewah, ditambah lagi otaknya masih mode zaman dulu, males-malesan, ya udah habis. Akhirnya ya gemuk, akhirnya terus kemudian badannya susah bergerak, akhirnya ya obesitas, akhirnya tulangnya keropos dan seterusnya. Nah, ini menarik nih, sebuah fenomena yang namanya voluntary hardship. Kenapa? Karena yang sudah kita bahas, ternyata otak kita itu nganggep bahwa semua yang ada setelah munculnya kemudahan-kemudahan dan kemewahan yang tidak pernah dirasakan atau hanya menjadi impian atau hanya menjadi sesuatu kehidupan yang dialami oleh para raja, itu ternyata adalah sesuatu yang tidak bagus bagi otak. Ini sudah diteliti sama sama ilmuwan neuroscience, bahwasanya otak kita itu perlu satu kondisi yang normal.
Normal itu apa? Sesuatu yang dalam tanda kutip membuat otak kita itu beraktivitas. Sesuatu yang sulit. Dan kalau andaikan otak tidak menemukan situasi-situasi itu, situasi sulit itu, maka dia akan rusak. Maka dia akan punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Anxiety bisa jadi terus kemudian konsekuensinya mental health dan seterusnya. Itu sama seperti ketika kita nggak pakai otot kita untuk bergerak. Nah, artinya adalah ini yang menjadi sesuatu yang penting banget untuk kita bahas, apalagi di dalam Islam. Di situ teman-teman sekalian, aku secara pribadi membaca ayat itu jadi berbeda setelah aku membaca beberapa penelitian tentang voluntary hardship ini, tentang normalitasnya otak itu. Bahwa otak itu normalnya adalah dia harus punya kesulitan, dia tidak boleh dalam keadaan mudah. Aku jadi membaca ayat ini jadi berbeda. Misalnya, dulu aku membaca satu ayat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan kabat. Kabat ini dalam bahasa Inggris struggle, hardship. Jadi sesuatu kesulitan. Atau dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang susah yang bersifat konstan. Ini kabat. Artinya kalau kita baca tafsiran para ulama, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini artinya adalah manusia ini dari hidup, dari awal dia lahir sampai dengan dia mati, dia akan senantiasa mengalami kesulitan. Dia akan senantiasa mengalami kesusahan. Tapi setelah terus kemudian aku membaca penelitian-penelitian ini, itu ada insight yang baru, yaitu adalah ternyata awalnya itu ketika aku melihatnya itu kayak negatif ya, karena manusia senantiasa diciptakan harus struggle, harus senantiasa terus berusaha. Ternyata justru jadi positif. Kenapa? Karena kata-kata laqad khalaqnal insana fi kabad artinya adalah memang manusia diciptakan dalam kondisi harus bersusah-susah agar dia normal. Begitu juga dengan ketika aku baca ayat misalnya innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Itu mirip kayak bahasa Indonesia halu ya, atau bahasa Inggris hallucination. Artinya adalah berhayal, membayang-bayangkan. Tapi nggak gitu sih, agak-agak mirip. Innal insana khuliqa halu'a artinya adalah manusia itu diciptakan dalam kondisi default, cacat dalam kondisi default. Cacatnya itu maksudnya apa? Artinya adalah dia tuh tidak bisa bahkan mengendalikan otaknya ataupun hawa nafsunya sendiri. Itu Allah yang bilang. Halu'a itu adalah efeknya banyak. Misal ketika orang anxiety itu halu'a. Ketika orang misalnya merasa insecure itu juga halu'a. Halu'a itu maknanya adalah segala sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita kayak nggak bisa ngontrol kepala kita sendiri, kita nggak bisa ngontrol bisikan-bisikan hati kita sendiri, kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu kita. Kita pikir itu mungkin ada pada diri kita aja atau ada pada orang-orang yang kita kira mental health. Tapi sebenarnya halu'a ini adalah kondisi default. Karena Allah sampaikan innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa, mereka semua tercipta atau diciptakan dalam kondisi halu'a. Tapi ketika aku baca penelitian-penelitian ini, itu tadi awalnya kan kayak jadi aduh susah nih, berarti manusia defaultnya adalah sulit, manusia ini defaultnya halu, manusia ini defaultnya nggak bisa ngendalin dirinya sendiri. Tapi setelah aku baca ini jadi positif. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan dalam kondisi dia harus untuk struggle, seperti ayat yang di awal tadi, fi kabat tadi. Nah, ini menjadi penting banget ternyata. Kenapa? Karena memang Islam itu adalah agama yang membuat orang tuh jadi normal. Atau dengan kata lain, Islam itu, Masya Allah ya, menurutku ya, salah satu benefit ya, mungkin bukan mukjizat ya, tapi salah satu benefit daripada Islam. Islam itu adalah agama yang ngajak orang untuk justru voluntary hardship-nya benar-benar tepat pada manusia. Jadi seolah-olah Allah tuh udah tahu bahwa saya ke depan tuh akan ada masa di mana kalian itu hidupnya mudah banget, di mana kehidupan kita tuh mewah banget, di mana kehidupan kita tuh spoiled banget, sampai pada satu titik itu harmful bagi diri kita sendiri, harmful bagi otak kita, harmful bagi badan kita, harmful bagi diri kita sendiri. Itu ya yang terus kemudian aku baca lagi ketika Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya insan, manusia itu dalam keadaan rugi. Itu maksudnya itu memang. Jadi manusia tuh defaultnya itu ya dia tuh harmful bagi dirinya sendiri. Makanya Allah kasih hardship, voluntary hardship tadi. Kesulitan-kesulitan yang harus kita cari untuk membuat diri kita normal.
Oke, kita stop sampai di sini. Mungkin Anda merasa, teman-teman merasa, oh itu mah bisa-bisaannya aja, otak atik gato aja. Lu yang ngomong bahwasanya lu promosi Islam sih ya, lu ngomong wajar lah kalau Islamnya bagus. Oke, kalau kita lihat, apa buktinya bahwasanya manusia itu ketika dia dalam kondisi manja, dalam kondisi enak, itu harmful bagi diri dia. Kita udah bilang semuanya berlaku, hampir semuanya berlaku, if you don't use it, you lose it. Kalau kamu tidak menggunakan itu, kamu akan kehilangan itu. Itu berlaku dalam hal mental ataupun fisik. Baik dalam hal otak ataupun dalam hal otot. Gitu kan ya. Nah, kalau gitu coba kita lihat. Lihat kehidupan zaman sekarang. Sadar nggak sih kita banyak orang sekarang melakukan voluntary hardship? Yang paling gampang, pergi ke gym. Coba bayangin ya. Kita ngomong sama orang tua kita di zaman dulu. Aku mau pergi ke gym. Terus dia bilang, gym itu apa? Tempat tuh angkat berat. Lalu terus kemudian ditanya, oh gitu ya? Berarti kamu dibayar dong? Enggak lah kan kamu ngangkat berat sama mamanya. Ya tapi kan aku yang bayar. Loh kok kamu yang bayar? Iya berapa? Segini juta per tahun. Ibunya bilang gila lu, bodoh lu gitu kan ya. Kenapa? Lu ngangkat barang, lu yang bayar. Yang ada kalau lu pergi ke pasar, lu ngangkat barang, lu yang dibayar. Kan itu kan ya. Nah beda lah bu. Bedanya apa? Bedanya kalau di situ ada alat, di situ ada beras, karung beras. Lah tapi kita lihat badan kuli lebih bagus daripada badan kita gitu kan ya. Nah itu kita bilang apa? Oh beda. Kalau kuli itu adalah kerja, kalau kita voluntary hardship. Kita milih untuk training, walaupun hasilnya ternyata masih lebih bagus kuli gitu kan ya. Kenapa orang tua kita mereka meremehkan hal-hal yang kita anggap sebagai voluntary hardship tadi, sesuatu yang perlu kita ambil untuk mempersulit diri kita, yang kita pilih, padahal hidup kita kan sudah enak. Aku terus terang, aku baru mulai nge-gym umur 40. Sebelum umur 40, aku mikir ngapain kita bayar nyusahin diri. Itu adalah dalam pikiranku. Ternyata nyusahin diri itu adalah menjadi sesuatu hal yang penting pada zaman sekarang. Kenapa? Karena hidup kita tidak normal. Karena otak kita itu bahaya dalam kondisi seperti ini, seperti sekarang ini. Jadi defaultnya kehidupan sekarang tuh nggak normal. Normalisasinya dengan cara mempersulit diri, itu maksudnya. Maka orang pergi ke gym, itu voluntary hardship. Orang tua berpikir ngapain lu pergi ke gym, lu bayar lagi di sana. Bagi mereka nggak masuk akal. Kenapa? Karena kehidupan mereka normal. Mereka kemana-mana, misalnya nggak cuma sekedar ke convenience store di depan kompleks itu mesen, itu terus kemana-mana GoFood misalnya, atau mana-mana Gojek, Grab dan segala macam, nggak gitu. Tapi mereka tuh benar-benar sulit. Mereka harus menggunakan kepala mereka harus menggunakan otot mereka harus menggunakan apapun untuk bisa nyampe di titik yang mereka mau. Artinya mereka tuh tidak perlu voluntary hardship seperti kita. Mungkin nenek mereka lagi atau kakek mereka lagi lebih parah lagi. Mas Cahyo cerita misalnya, Mas Cahyo ngaji cerita dulu kakeknya itu jualan mebel dari Gunung Kidul pergi ke Jogja, bawa sendiri mebelnya. Kita mikirin aja capek. Lah kalau mereka perlu voluntary hardship itu. Contoh misalnya yang terbaru tuh Hyrox tuh, itu kan sudah kan kerjaan kuli ya. Enggak, jadi gini, bukan kita meremehkan, bukan. Tapi aku cuma pengen menjelaskan bahwasanya manusia itu perlu voluntary hardship. Segala sesuatu yang mungkin dianggap zaman dulu adalah sebagai sesuatu hal yang susah, sekarang dicari manusia karena itulah yang normal. Sekarang tuh kehidupan kita nggak normal. Apalagi contoh intermittent fasting, itu termasuk voluntary hardship. Jadi itu semua sudah jadi tren, lifestyle di dunia barat. Bahwasanya untuk terus kemudian membuat badan kita tuh jadi normal, kita nggak bisa makan terus. Kita nggak bisa seperti sekarang. Kita nggak bisa setiap kali kita mau kita order. Karena zaman dulu otak tidak tercipta demikian. Otak kita itu zaman dulu kalau mau makan nanam dulu. Mikir, kalau mau makan hari ini 3 bulan yang lalu udah nanam. Kalau mau makan hari ini 30 hari yang lalu ya udah nanam gitu maksudnya. Kalau enggak kita berburu, yang itu perlu fisik guys. Berburu kan nggak mungkin kita pakai ini handphone. Berburu harus nyiapin panahnya, harus nyiapin tombaknya, kaki lu harus kuat, lu harus ngejar binatang buruan lu harus bisa mengendap diam-diam gitu kan ya. Jadi kopdes gitu kan ya. Enggak, harus bisa kamuflase, harus bisa titis ketika ngelempar tombak ataupun panah. Semua ini adalah bagian daripada hardship yang nggak ada di zaman sekarang. Karena begitu orang mau makan, dia tinggal pesan. Ini harmful. Kenapa? Karena otak kita nggak bisa bedain kita hidup di zaman apa. Otak kita itu masih barang lama.
dan harus bertahan di dunia yang tidak normal. Maka lihat ya, kalau orang zaman dulu dia lagi lapar, dia harus efforts ngeluarin energi untuk bisa dapat makanan. Begitu dia dapat makanan, dia makan dan dia simpen. Kenapa? Supaya itu bisa membuat dia survive. Di zaman sekarang kita menjadi berlimpah, bahkan sudah sampai berfoya-foya, bukan mubazir ya, sampai wasting gitu maksudnya. Kita tuh sampai wasting itu sampah tapi nggak bagus gitu maksudnya. Artinya kita kayak membuang-buang makanan gitu maksudnya. Itu kan food wasting kan sangat banyak sekali. Nah, ini yang menyebabkan kita tuh perlu untuk menjadi normal. Maka muncul sekarang tren intermittent fasting. Bayangin ya, di saat makanan ada di mana-mana dan mudah untuk meraihnya, kita bilang, orang-orang barat bilang, kita harus intermittent fasting. Kenapa? Sengaja membuat tubuh kita lapar. Karena itulah yang membuat kita jadi bagus, membuat kita jadi normal. Kenapa? Karena ditemukan sama ilmuwan-ilmuwan bahwasanya kalau kita lagi lapar, benar-benar lapar, dan gak ada satupun makanan yang bisa dicerna oleh tubuh kita, yang ada di dalam lambung kita, maka tubuh kita mengaktifkan suatu proses namanya autofagi. Dia ngambilin semua sel-sel yang rusak. Dia ngambilin sel-sel yang nggak bermanfaat. Dia ngambil sel-sel yang bandel, calon-calon kanker untuk dimakan semuanya ketika intermittent fasting itu. Itu voluntary hardship. Contohnya lagi apa? Cold bath. Aku nggak bisa habis pikir tuh. Mandi air dingin. Mandi air dingin ekstrim. Bahkan sekarang ada cold plunge gitu kan ya. Mandinya itu kalau nggak salah berapa ya? Minus 18 derajat Celcius. Ingat nggak? Nah, nggak sih, aku nggak ngomong sama kalian sih. Kalian yang nontonnya mungkin Gen Z ya. Aku ngomong sama milenial aja deh. Atau aku ngomong sama orang-orang Gen X ya. Ingat nggak sih? Kita yang sudah tua ini. Dulu kita melihat orang-orang yang kaya itu adalah ketika punya pemanas air. Karena di rumahku kalau aku lagi dingin banget, lagi bener-bener susah dingin banget dan lagi sakit gitu kan ya, itu nenekku masakin itu air panas, terus ditaruh di ember, terus baru kita mandi. Itu rasanya kayak orang kaya tuh rasanya tuh. Tapi zaman sekarang water heater itu sudah menjadi suatu kewajiban gitu maksudnya. Nah, artinya ketika orang mandinya nggak pernah dingin gitu kan ya, ternyata mereka sadar sekarang bahwa itu tidak normal, bahwa itu tidak bagus, harmful buat tubuh kita, harmful buat otak kita. Makanya otak kita sekarang perlu kenormalan. Maka mandilah orang air dingin gitu kan ya. Jadi terapi suhu ekstrim, bisa dingin banget, bisa panas banget kayak sauna. Artinya di cold plunge itu apa? Ternyata otak menjadi rileks. Lalu terus kemudian sel-sel baru muncul. Lalu terus kemudian imunitas naik. Kan kita tahu pada saat kemarin COVID kita disuruh mandi air dingin supaya kenapa? Imunitas naik. Artinya kerjaan-kerjaan orang zaman dulu yang bagi kita itu adalah tanda-tanda orang miskin, sekarang justru jadi tanda-tanda orang kaya karena voluntary hardship tadi gitu kan ya. Mandi air dingin, lalu intermittent fasting. Padahal zaman dulu yang puasa tuh orang miskin gitu kan ya. Artinya yang nggak punya makanan sih lebih tepatnya, bukan orang miskin gitu kan ya. Nah, ini semua adalah salah satunya. Apalagi yang dilakukan oleh orang untuk voluntary hardship? Meditasi. Apa meditasinya? Sekarang di barat lagi ada meditasi yang lagi ngetren. Apa? 10 hari nggak ngomong. Bayangin nih, 10 hari nggak ngomong. Jadi cuma diem aja. Cuma diem, ngeliat, dan kata orang mindful. Kalau lagi makan, ambil sendok, lalu kemudian makan, ke WC, jangan bawa HP, sekaligus digital toxic. Lalu terus kemudian journaling, nulis pakai tangan. Itu kan nyusahin diri sendiri kan? Tapi ternyata itu perlu. Ternyata itu normal. Karena kehidupan sekarang tuh tidak normal. Oke? Long story short, otak kita perlu challenge. Otak kita perlu hardship. Karena kalau misalnya kita tidak menemukan itu, maka dia akan justru ngerusakin diri sendiri. Dan bisa jadi, menurut para ahli atau para ilmuwan, segala hal yang kita alami pada zaman sekarang yang mungkin tidak dialami oleh nenek-nenek kita dan kakek-kakek kita dulu, yang tidak dialami oleh orang sebelum kita hidupnya susah, itu karena kita terlalu comfort, terlalu nyaman dalam kehidupan. Benar ketika dikatakan jangan sampai ada di zona nyaman atau di comfort zone. Karena tadi yang kita katakan bahwasanya peace has cost you strength and victory has defeated you.
Artinya adalah kalau misalnya kita terus dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, tidak ada yang menjadi challenge bagi kita, tidak ada hardship di dalam kehidupan kita, maka di saat itu kita sebenarnya sedang merusak diri kita sendiri, sedang membahayakan otak kita sendiri, sedang membuat bahaya bagi badan kita sendiri. Tapi kalau kita mau ada challenge di dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip, menyusahkan diri sendiri secara terkontrol, inilah yang dinamakan dengan hormosis. Artinya di dalam hidup manusia itu ada menyusahkan diri secara terkontrol. Karena manusia itu berkembang, sekali lagi, lewat sesuatu yang namanya kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, maka kita tidak akan berkembang sama sekali. Seperti yang disampaikan oleh Son Goku dalam Dragon Ball. If it doesn't kills you, it makes you stronger. Ya, yang lain juga ngomong gitu sih. Tapi Super Saiyan kan gitu kan ya. Kalau dia di ujung kematian tapi nggak mati, itu membuat dia lebih kuat lagi. Itulah memang cara kerja manusia. Manusia harus senantiasa dalam keadaan krisis untuk bisa berkembang atau jatuh. Kalau dia nggak bisa kontrol krisisnya, maka dia akan jatuh, maka dia akan depresi, maka dia akan trauma. Tapi kalau dia bisa kontrol krisisnya, maka dia akan naik. Artinya teman-teman harus tahu bahwasanya challenge itu diperlukan dalam kehidupan. Aku coba akan tutup dengan satu penelitian yang menarik. Jadi penelitiannya, ini salah satu penelitian tentang neuroplasticity. Bahwasanya otak kita itu plastis. Otak kita tuh bisa menyesuaikan diri. Jadi otak kita itu senantiasa ikut arus. Karena tadi kan ya, defaultnya otak tuh bodoh gitu kan ya. Kalau dia nggak dipakai, dia jadi hancur. Kalau dia dipakai, dia bisa jadi kuat banget. Nah, jadi salah satu neuroplasticity-nya otak adalah ketika ini dites pada taxi driver yang ada di London. Jadi taxi driver yang ada di London itu mereka diteliti karena taxi driver di London tuh biasanya nggak pakai GPS, biasanya nggak pakai Google Maps gitu kan ya. Mereka harus menghafal kira-kira 15.000 kalau aku nggak salah ya, 15.000 jalan dan 25.000 tanda-tanda jalan. Jadi maksudnya gini, Pak mau kemana Pak? Misalnya contoh ya, aku dari Bogor terus bilang dari sini aku mau ke Jatinegara. Nah, itu aku udah pasti tersesat tuh kalau aku nggak pakai GPS tuh. Tapi kalau taksi London itu yang sangat terkenal itu ya, mereka harus ngafal tuh. Nah, ternyata setelah ngafal itu diteliti sama ahli neuroscience. Maka mereka mendapatkan bahwasannya daerah hippocampus pada taxi driver ini berkembang pesat dan jauh di atas manusia biasa. By the way, yang nyetir itu biasanya orang-orang yang sudah senior. Artinya, pada orang-orang senior pun ketika dipaparkan pada sesuatu controlled hardship atau voluntary hardship tadi, mereka tetap bisa mengembangkan otak mereka. Jadi neuronnya bisa saling nyambung juga satu sama lain. Dan ada penelitian yang lain lagi yang mengatakan bahwasanya kalau kamu mau untuk menyambungkan neuron-neuron di dalam otakmu atau kamu mau lebih cerdas, maka kamu harus mulai weight training, harus mulai resistance training, harus mulai pergi ke gym, harus mulai olahraga. Kenapa? Karena dia memberikan tadi voluntary hardship. Ini berarti yang diperlukan. Sekaligus menjawab mengapa kita sekarang punya banyak masalah. Masalah mental, insecure misalnya, atau misalnya anxiety, ataupun misalnya masalah-masalah kayak aku misalnya, low back pain misalnya, ataupun masalah apapun itulah. Cepet capek, cepet pusing, dikit-dikit stres, dan segala macamnya. Ya mungkin karena kita kurang tantangan. Mungkin karena kita hidupnya terlalu mudah, dan kehidupan yang mudah itu tidak pernah bagus bagi manusia secara sains, dan tentunya secara agama. Ternyata semua voluntary hardship itu hampir semua justru kita lakukan. Intermittent fasting, kita diwajibkan puasa dong setiap setahun 1 bulan misalnya. Oh, ada lagi orang-orang barat tuh mereka bukan hanya melakukan itu, tapi mereka melakukan misalnya kayak bangun pagi. Jadi kayak mindful itu mereka bangun pagi jam 4, kita subuh gitu kan ya, bahkan tahajud, atau bahkan kita mencoba untuk tidak tidur, untuk misalnya kayak qiyamul lail misalnya, atau kita melakukan segala sesuatu voluntary hardship yang lain seperti misalnya kayak tadi mandi air dingin gitu misalnya. Muslim udah dilatih untuk itu, sholat 5 waktu, bangun pagi, malam baru terkontrol hidupnya. Artinya hidupnya tidak dibiarkan untuk dalam tanda kutip bermewah-mewah. Dan kita diajarin Rasulullah, misalnya perut adalah sebuah tempat yang paling jelek. Jangan terus-menerus dipenuhin. Kalau terus-menerus dipenuhin, kamu akan rusak. Intinya seperti karena perut tempatnya penyakit. Hidupnya Rasulullah sendiri itu adalah controlled hardship.
Dan itu menunjukkan pada kita bahwasannya agama Islam adalah salah satu bagiannya itu menjawab tantangan-tantangan pada zaman sekarang. Artinya, kalau Anda mau hidupnya normal, cari kesulitan-kesulitan dalam hidup dan harus tercandu kepada itu. Kecanduan pada hal-hal sulit. Karena kehidupan zaman sekarang itu membunuh. Misalnya ini nih, nanti kita jelasin di kesempatan yang lain bagaimana handphone ternyata adalah sumber manja atau sumber kemewahan atau sumber kemudahan terbesar dalam hidup manusia. Di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.